Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat saja ya. Pada kesempatan kali ini kita mau bikin video tentang gimana ternyata di dalam COVID-19 itu kenanya perawat, teman-teman perawat itu juga kena ya. Tak pikir yang kena itu apa ya, pegawai-pegawai kantoran gitu. Kalau perawat mungkin masih apa ya, masih bukan digunakan ya, masih dipekerjakan dalam hal untuk menangani COVID-19, dan tak pikir tambah rame gitu. Ternyata memang efeknya ke rumah sakit juga ya. Rumah sakit jadi sepi, pasien-pasien yang lain dari sepi, mereka semua fokus ke penyembuhan COVID-19. Akhirnya tempat-tempat lain yang sepi ini teman-teman banyak yang dirumahkan. Iya ya, kayak ya kepikiran saya. Ternyata kayak klinik kecantikan gitu ya, misalnya apa gitu. Tadi lihat di postingan teman-teman di grup perawat itu ada yang seperti itu. Iya juga ya, saya nggak sampai mikir sampai seperti itu, jauhnya gitu. Pikiran saya cuma perawat ini semakin dibutuhkan karena memang adanya COVID-19 ini. Saya pikir seperti itu gitu, ternyata enggak ya. Ternyata ada juga yang dirumahkan gitu kan. Nah ini solusi buat teman-teman ya. Kalau untuk di rumah sakit, kerja di rumah sakit sulit itu kan banyak sekali yang penanganan untuk saat ini loh ya. 25 April ya. Nah ini kalau memang kalau memang maaf ya diberhentikan gitu ya, saran saya sih cari rumah sakit yang memang menangani COVID-19, karena memang ini sedang dibutuhkan tenaganya, meskipun resikonya tinggi. Maksudnya begini, resiko tinggi itu kita tetap menggunakan APD. Kalaupun maaf ya, kalau memang hal terburuk yang terjadi gitu, misalnya ketularan dan meninggal, itu pun ya sudah, itu menjadi takdir kita gitu. Tapi cuma kita harus siap mental dulu. Kalau saya seandainya saya diberhentikan ya, saya akan nyari rumah sakit yang memang butuh untuk tenaga COVID-19. Saya nggak takut. Kalau saya mati udah waktunya mati. Kalau saya ya udah waktunya gitu. Meninggal udah waktunya meninggal gitu kan. Gugur di dalam perjalanan atau karena kena positif ya sudahlah. Wis itu udah takdirnya. Yang penting kita APD itu harus ada. APD untuk kawan-kawan di Indonesia, saya yakin teman-teman sudah maksimal lah ya, udah mati-matian lah saya yakin. Kemarin juga saya sempat pakai APD juga, ternyata APD panas juga ya. Ya memang panas sih tapi kalau di Jepang itu ada yang punggungnya bolong, jadi APD model APD model sumber bolong gitu. Jadi punggungnya bolong, jadi nggak apa-apa. Jadi saya nggak panas-panas amat. Plus di Jepang itu musim dingin, jadi terus musim dingin plus ventilasi itu harus dibuka. Jadi di Jepang itu budaya cara mengurangi infeksi itu dengan membuka ventilasi. Jadi ventilasi dibuka selebar-lebarnya, pasien dapat udara dari luar, terjadi pergantian udara, itu mengurangi infeksi, mengurangi penularan. Jadi seperti itu. Jadi Jepang memang seperti itu budayanya. Jadi buka semua. Kalau memang bisa buka semua. Jadi pasien-pasien saya itu jendelanya dibuka. Nah sekarang itu masih musim dingin menuju ke semi gitu. Ya dingin banget sih, kalau menurut saya dingin. Kalau untuk ukuran Indonesia dingin, karena suhunya masih sekitar 10, 8, 9, 10 sampai 15-an. Nah itu yang terjadi ya. Jadi panas, ketika panas saya merasa panas gitu ya, saya buka jendelanya, saya berdiri atau duduk di bawah, di dekat jendela gitu, di bawahnya lah saya mendinginkan diri. Itu kalau di Jepang nggak masalah, jadi nggak panas-panas amat. Panas itu panas, langsung ada udara dari luar, itu langsung saya merasakan dingin gitu. Jadi nggak masalah, nggak begitu masalah kalau di Jepang. Ternyata yang minat untuk yang diberhentikan itu ya kena dampak itu semua. Ada yang sampai sampai dirumahkan, mungkin diberhentikan. Saya gini loh teman-teman,
yang namanya apa, yang namanya rezeki itu kan kita nggak tahu. Bagi teman-teman yang memang masih ada di Indonesia dan masih muda, jujur ya, ini pengakuan jujur saya, lebih baik keluar negeri. Karena gini loh, di Indonesia itu tidak punya sistem yang bagus gitu. Semua sistemnya amburadul. Mereka ya memang Indonesia dari dasarnya, dari pemerintahannya, semuanya dari dulu itu memang sudah amburadul. Jadi semua sistem yang berhubungan dengan apapun di Indonesia itu sangat buruk semuanya. Sistem A, sistem B, semuanya, sektor kesehatan juga buruk. Saya ingin tentang BPJS saja buruk, pelayanan rumah sakit juga buruk. Sekarang udah budayanya begitu gitu. Jadi sangat sulit lah untuk mengubah Indonesia dalam waktu sekejap, itu nggak bisa. Untuk bekerja di Indonesia itu nggak bisa, sulit banget, sulit. Kalau nggak ada orang dalam, nggak ada apa. Nah, karena di COVID-19 ini, maaf ya, ada teman-teman yang mungkin rezekinya kurang beruntung, lah ya istilahnya, ternyata diberhentikan gitu, atau dirumahkan tapi dengan sampai gak jelas gitu, kapan masuk lagi gak jelas gitu kan. Nah, saran saya tetap ikut COVID-19, penanganan COVID-19 terus. Kalau memang minat ke luar negeri, ayo ke Jepang. Kalau ke Jepang nggak masalah. Mungkin hari ini nggak bisa, tapi cuma teman-teman bisa belajar dulu bahasa Jepang, ikut penanganan COVID-19 plus membantu belajar bahasa Jepang. Bisa lewat online, bisa lewat YouTube. Online YouTube itu ya, bisa lewat ini. Kalau saran saya beli buku, kira-kira buku di Indonesia itu buka nggak ya? Saya nggak tahu, kayak Gramedia, kayak Tokawas itu buka nggak ya? Kita nggak tahu, saya nggak tahu. Kalau memang bisa silahkan belajar dulu pakai itu ya, dari level yang rendah dulu lah. Iya, saya juga nggak punya buku yang paling rendah ya, saya level 4 saya dulu punya, karena sebenarnya level berapa ini? Level 4 kayak gini. Ini masih level 4, masih ada yang level 5 yang lebih di bawahnya ini. Kalau sekarang saya sih belajarlah yang level itu gitu loh. Karena gini loh, di masa depan kita nggak tahu tetap mau yang apa jadinya gitu. Kalau di Jepang datangnya kapan pun juga kita masih belum tahu. Sepertinya tahun depan, kayaknya tahun depan. Kalau ada pertanyaan atau apa inbox saya, silakan inbox, komen atau apa, atau pokoknya harus menghubungi saya gitu. Insya Allah saya bantu kok, saya pasti bantu. Banyak sekali teman-teman yang udah saya bantu, tapi cuma ya memang rezeki orang kan tetap beda-bedaan, itu aja. Kalau memang bisa ya saya bantu, ya enggak ya nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Nah, kalau masalah untuk saat ini ya kita memang nggak bisa apa-apa selain itu, karena memang kita juga yang di Jepang ini terdampak itu dalam artinya, kalau yang saya ini, saya kerjaan saya tetap jalan, tapi cuma yang jadi masalah kan pasien kan mampu membayar apa enggak gitu kan, mampu membantu biaya perawatan gitu kan. Itu yang terjadi, karena di Jepang pun juga kena semua gitu. Bahkan kemarin di TV itu nonton, bahkan ada yang harga sewa rumahnya itu 20 juta, 20 mang itu sekitar berapa juta ya, bisa sekitar 26 juta kalau dirupiahkan per bulan. Itu ada yang seperti itu di syuting di TV ya, mukanya diblurkan lah, terus dia bilang saya bayar sewa gimana gitu, gak bisa bayar sewa, pekerjaan gak ada. Kemarin saya jalan-jalan ke Shinjuku, ke Tokyo gitu, ternyata memang Shinjuku Tokyo itu pun sepi banget, kayak apa ya, jam 11 siangan lah, itu seperti jam 11 malam, bener sepi banget. Yang naik kereta itu biasanya uyel-uyelan ya, itu kemarin yang naik kereta itu cuma satu gerbong itu mungkin diisi 10 orang, biasanya diisi mungkin 50 orang ya, mungkin 40-50 orang lah ya, kemarin cuma 10 orang, jadi duduknya itu jauh-jauhan. Ya Allah, sampai kayak gini kota Shinjuku itu yang super padat itu jadi seperti itu. Mungkin itu aja dulu ya teman-teman.
saran dari saya, belajar dulu bahasa Jepang. Kalau memang minat ke Jepang masih kuat ke luar negeri, ini saran saya ke Jepang. Terus kalau memang berarti ada lowongan COVID-19, ya masuk aja COVID-19. Istilahnya hidup mati kita tetap di tangan Tuhan, kita tetap berusaha pakai APD. Terus masalah rezeki, jodoh, mati, hidup, udahlah serahkan sama, tapi tetap kita berusaha, itu aja. Ini itu aja video dari saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.